Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, salam hormat dari kami Schoolopedia. Jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Di video ini saya akan membahas 3 model PPG yang mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah tahu, belum tahu, atau bahkan sama sekali belum tahu. Nah, pastikan Bapak Ibu menyimak sampai selesai karena penjelasan ini kami upayakan sangat detail dan lengkap. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memahami kira-kira masuk di kategori mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk 3 jenis model PPG ini, pertama kita bisa kenal atau bisa mengetahui bahwa ada model PPG dalam jabatan yang TMT-nya per 2015 Bapak Ibu ya. Ini pertama. Nah, ini alasan kenapa kemarin ada pemutakhiran data juga. Dan juga untuk menarik data update terbaru ya, di mana data ini diinformasikan ya belum terupdate 2022. Jadi ini untuk kembali melakukan seleksi bagi Bapak Ibu guru yang memiliki hak nanti per 2015. Dan kategori 2 ada dalam jabatan setelah 2016 Bapak Ibu. Jadi setelah 2016 ya, yang mengajar setelah 2016 ya, yaitu 2017, 18 dan seterusnya itu ada kategorinya juga ya, dalam jabatan juga. Dan ada PPG dalam model prajabatan, model baru kita kenal biasanya. Nah, ini tentu Bapak Ibu masih asing nanti. Nah, di penjelasan ini akan kami jelaskan nanti, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Nah, untuk rencana kuotanya Bapak Ibu harus tahu kuotanya itu 40.000 ya, termana ini 2 angkatan. Dan kemudian untuk yang model kedua ini ada 36.000 dan ketiga ada 40.000. Bapak Ibu harus melihat di sini. Nah, jumlah calon keseluruhan ini ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Gelombang 1 atau kategori 1 itu saja 1 juta sekian. Nah, jadi yang diambil padahal kuotanya hanya 40.000 sehingga memang seleksi nanti tetap ada. Kemudian yang berikut jumlah calon yaitu 428 ribuan ini untuk yang setelah mengajar 2016. Dan yang terakhir yang model prajabatan model baru, berarti ini pra Bapak Ibu ya, belum menjadi guru. Nah, tentu Bapak Ibu harus bisa membedakan antara prajabatan dan dalam jabatan. Dalam jabatan ini intinya adalah sudah menjadi pendidik atau sudah menjadi guru. Dan yang ini pra ini berarti belum menjadi pendidik atau menjadi guru ya. Itu Bapak Ibu harus mengetahui dan memahaminya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, untuk PPG dalam jabatan ini ya, kita fokus dalam jabatan dulu Bapak Ibu ya, PPG dalam jabatan ini. Nah, pada PPG dalam jabatan ini ada tahapan-tahapan penyelenggaraan untuk PPG ini ya pada tahun 2022 ini. Pertama Bapak Ibu ada pendaftaran ya dan seleksi administrasi tentu. Ya, ini menjadi alur awal biasanya kalau Bapak Ibu pada saat yang lalu atau pada tahun 2018-19 itu pendaftaran itu melalui SIM PKB tentunya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak lupa akun SIM PKB-nya. Dan setelah dinyatakan lulus seleksi akademik atau kita kenal pretest, kemudian akan dipanggil untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Setelah melakukan konfirmasi kesediaan, itu akan masuk penetapan calon mahasiswa. Setelah itu lapor diri ke kampus sesuai dengan plottingnya ya, di mana penempatan kuliahnya. Yang berikut ada analisis Bapak Ibu untuk materi pembelajaran berbasis masalah literasi dan HOTS 5 SKS ini. Yang berikut ada desain ya, desain inovatif. Kemudian ada uji komprehensif ini oleh Pak dosen dan Bu dosen. Lalu tentu PPL ya, dan ada bagian terakhir ini yang tentu sangat-sangat menegangkan biasanya Bapak Ibu, dan banyak sekali yang belum berhasil di sini ya. Nah, ini UKM PPG dan uji kinerja yang tentu untuk mencapai sebuah gelar guru profesional bersertifikat pendidik ya. Itu Bapak Ibu ya untuk dalam jabatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk PPG prajabatan ya berikutnya ya, kalau tadi ini dalam jabatan berarti Bapak Ibu guru yang sekarang sudah jadi guru. Nah, kalau prajabatan ini kita simak sama-sama Bapak Ibu, pastikan menyimak baik-baik agar Bapak Ibu mungkin nanti bisa ada bayangan, ada gambaran. Nah, untuk rancangannya ya, rancangan PPG model baru 2022 ini
Nah, dimulai dengan calonnya mahasiswa lulusan S1 D4 pendidikan non kependidikan ya. Jadi di sini non kependidikan jelas Bapak Ibu ini ya, non kependidikan memiliki kesempatan juga nanti untuk menjadi pendidik Bapak Ibu ya. Yang berikut dilanjutkan dengan lulus seleksi administrasi yang mana mengunggah pas foto, scan KTP, scan ijazah dan mengunggah CV-nya. Kemudian lulus tes tahap awal. Kemudian tes tahap awal ini Bapak Ibu ada 3 item penting, yaitu penguasaan konten, pedagogi konten, dan kemampuan dasar literasi dan numerasi. Nah ini Bapak Ibu ya, literasi numerasi ini memang digalakkan, sangat penting sekali. Dan selanjutnya dilanjut dengan lulus tes tahap akhir, dilakukan dengan tes psikologi dan wawancara Bapak Ibu. Dan berikutnya konfirmasi kesediaan kalau yang bersangkutan itu siap dan benar-benar siap untuk menjalankan, dan juga lokasi PPL-nya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu ada poin penting di mana PPL-nya itu ditentukan di awal ya. Konfirmasi kesediaan LPTK dan lokasi PPL. Jadi PPL-nya itu di awal Bapak Ibu ya. Maksud kami bukan di awal, tapi ditentukan lokasi PPL-nya itu di awal ya, sebelum masuk kuliah. Dan setelah itu baru penetapan peserta. Setelah itu lapor diri. Dan Bapak Ibu untuk prajabatan ini dilakukan dengan beberapa model atau mata kuliah penting. Dimulai dengan kuliah inti 8 SKS 18, kemudian selektif ya, elektif, kemudian PPL, seminar pendidikan, dan terakhir ujian akhir. Jadi tentu akan berbeda Bapak Ibu ya dengan tahapan pada dalam jabatan tadi ya. Ini langkahnya tentu berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk data guru sebenarnya Bapak Ibu, di sini kami ingin menyajikan informasi juga yang TMT 2015 ya, per 2015 untuk CPNS ada 14 ribuan ya. Nah, kemudian yang GTY, PTY 166.000 ini, dan seterusnya totalnya itu sampai 520-an ribu Bapak Ibu ya. Untuk yang sudah pemutakhiran data TMT-nya sampai dengan Desember 2015. Dan Bapak Ibu yang setelah 2016 ya, setelah 2016 ini totalnya hampir 200 ribu lah. Ini Bapak Ibu, ini tentu data guru ini nanti yang akan mengikuti seleksi pada mode dalam jabatan ini Bapak Ibu ya. Ini jadi tentu Bapak Ibu yang TMT 2015 dan setelah 2015 yaitu mulai 2016 akan melalui dalam jabatan ini ya. Dan berikut Bapak Ibu tentu yang baru diangkat P3K juga masuk pada kategori setelah Januari 2016 ini ya. Itu Bapak Ibu. Dan berikutnya untuk calon peserta sekarang Bapak Ibu, calon peserta PPG dalam jabatan ya. Ini Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Untuk peserta PPG dalam jabatan 2022 ini ya, ada skala prioritasnya Bapak Ibu. Jadi ada yang PLPG, kemudian ada yang lulusan GP guru penggerak. Wah, siapa Bapak Ibu di sini yang sudah lulus guru penggerak? Coba jawab di kolom komentar, barangkali ada, karena ada kuota khusus ya di sini. Ada istilahnya prioritas nantinya. Kemudian ada SNP 3K Bapak Ibu ya. Siapa juga di sini yang P3K? Mudah-mudahan lulus P3K, lulus PPG juga. Wah, alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu ya. Sisa 2021 artinya pada tahun 2021 itu ada beberapa peserta yang sudah dinyatakan lulus ya, tapi belum di-plotting atau belum mendapatkan pendidikan profesi gurunya ya. Jadi masih mengantri istilahnya begitu. Dan ada kuota khusus untuk daerah khusus dan lainnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini memang guru SD ya, PGSD ini masih menjadi puncak klasmen yang paling banyak Bapak Ibu. Memang benar demikian ya. Karena Bapak Ibu untuk guru SD ini memang menjadi dasar ya, paling banyak ya. Kemudian ada juga guru TK, kemudian pendidikan luar biasa PLB, dan dilanjutkan dengan yang umum, kejuruan dan lainnya Bapak Ibu. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, di sini kapan pelaksanaannya? Di sini kami sajikan sebuah planning yang tentu ini kami dapatkan dari sumber yang akurat juga Bapak Ibu.
tentu sering juga melihat informasi ini Bapak Ibu ya, planning dari kapan pelaksanaan ini. Untuk pelaksanaan PPG Bapak Ibu khususnya yang dalam jabatan ya, yang dalam jabatan ini dilaksanakan per ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang TMT 2016 sebelum 2015 tadi ada 2 gelombang. Maret, April, Mei dilaksanakan 3 bulan tadi ya. Setelah itu Juni, Juli, Agustus untuk gelombang 2. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang TMT 2016 sampai 2019 katakan seperti itu. Ini Bapak Ibu ya. Setelah 2016-2019 ini dimulai rencananya April Bapak Ibu ya. Dari April ini ya. April hingga September ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang setelah 2016 hingga 2019. Dan yang model prajabatan ya, prajab model baru dimulai masih lama Bapak Ibu, yaitu Agustus ini ya, Agustus hingga Desember Bapak Ibu. Ini sebuah planning yang tentu Bapak Ibu perlu menyiapkan. Paling dekat adalah Maret nanti. Sekarang sudah bulan Februari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus selalu memantau, siap-siap dan subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, dan kita lanjut Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Semoga sukses Bapak Ibu PPG, semoga lulus dan bisa mendapat sertifikat pendidik, mendapat sertifikasi guru.